Tapi mari kita hadapi dengan penuh excitement, adventure apa ini yang ku hadapi di depan mata. Dan rumusnya sederhana. Ape together strong. Yuk, ayo kumpul. Mau tanya Mas, zaman dulu dijanjikan kehidupan setelah kuliah itu enak banget ya. Selesai kuliah, dapat ilmu, daftar kerja, kemudian dapat duit. Ngumpulin duit banyak, beli rumah. Punya aset, cewek-cewek pada suka. Kesannya naik level gitu loh. Nah sekarang kok setelah menjalani kehidupan setelah kerja, ini kemungkinan aku bakal bisa naik level atau enggak? Pertanyaanku, apakah ada chance buat aku biar bisa naik level, biar bisa mendapatkan istri, aset, atau hal-hal yang dulu dijanjikan? Itu tuh positif nggak atau mau stres aku? Nggak semudah itu, bukan nggak sesulit itu. Mungkin atau tidak, tentu saja saya tidak akan bisa menjawab secara definitif karena saya bukan Gusti Allah yang tahu bisa membaca Lauhil Mahfudz dan tentang masa depanmu, apalagi semua orang se-Indonesia. Tapi pertama mungkin perlu kita luruskan, bukan kita luruskan ya, mindsetnya mari kita tata dulu, bahwa janji yang tidak terpenuhi itu akan Anda hadapi seumur hidup. Banyak janji-janji yang tidak terpenuhi, apalagi imajinasi yang dalam tanda petik motivator. Pasti enggak. Itu enggak ada yang pasti. Dan apakah mimpimu akan terpenuhi? Well, mindsetnya gini. Itu enggak akan ada yang tahu juga kalau kamu enggak menjalankan hidup. Amin. Perangan fundamental. Kamu menjalani hidup sebagai apa sih? Apakah menjalani mimpi yang disodorkan oleh orang lain sehingga kamu kecewa pada kepercayaan kepada orang lain, atau kamu basically menyadari bahwa hidup adalah adventure, karena sebenarnya nggak ada orang yang tahu masa depan seperti apa. Mungkin kamu, wah sekarang situasinya susah, nggak semudah dulu. Nggak juga, situasi dulu juga ada yang susah, tapi human survive, artinya kansmu untuk survive sangat besar, untuk bisa bertahan. Apakah mencapai mimpimu? Belum tentu. Bisa jadi ternyata lebih dari yang kau impikan. Bisa jadi mimpi yang berbeda yang tidak kalah indahnya. Kalau kamu mimpimu juga berubah-berubah kok. Itu mimpimu yang sekarang. Kasih 1 tahun, mimpimu berubah nanti. Bisa jadi, sangat bisa jadi. Artinya melihat masa depan jangan dengan kekhawatiran tentang kejadian, tapi mari kita hadapi dengan penuh excitement, adventure apa ini yang ku hadapi di depan mata. Dan rumusnya sederhana. Itu terjadi dari dulu sampai sekarang, bahkan masuk sebagai salah satu secret di order tertinggi dari cult. Sederhana. Sebab akibat. Yang kamu lakukan adalah sebab menghasilkan sebuah akibat. Oke. Problemnya adalah yang berpengaruh dalam hidupmu bukan hanya sebab akibat yang kamu buat. Yang bikin sebab Presiden Amerika bisa mengakibatkan di kamu juga. But that's the nature of adventure. Pertanyaannya adalah, kamu mau menjalani adventure ini enggak? Hidupmu adalah adventure. Membawamu kemana? Anggap ini sebagai kamu lagi main Genshin Impact, atau mau main game Link sini? Mobile Legends. Bukan yang tokohnya Link. Oh, Zelda. Main Zelda, adventure, life with adventure, fine. Menemukan sesuatu di tengah jalan yang tidak dikira yang menjadi surprise yang menyenangkan, atau mengalami kesusahan yang artinya kamu masih ada kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Life is adventure. Saya tidak bisa menjamin apa-apa, tapi jangan itu juga, jangan pesimis juga. Hope, sometimes useful, tapi hard fact-nya hope tidak membawamu kemanapun. Hope memberimu objektif, hope memberimu bensin lebih, tapi endingnya action apa yang kamu lakukan menjadikan itu sebab
untuk akibat yang kamu harapkan. Pesan terakhir, kalimat terakhirnya, akibat tidak datang dari mimpi yang dijanjikan, akibat dari action yang kita lakukan. Apa yang kamu lakukan? Jangan harap sukses kalau tiap hari nonton TikTok. Ada kan sukses jadi TikToker, tapi 1 dari sejuta misalnya. Jadi careful with your act untuk menghasilkan akibat yang kamu harapkan. Mas, terkesan egois, tapi aku ngerasa ancaman eksternal dari generasiku itu ngeri banget. Aku invest waktu 2 tahun buat belajar coding. Sekarang ada AI. Buat apa aku belajar? Dulu aku belajar jujur aja dengan harapan masa depan yang cerah, baik itu secara finansial maupun validasi karir. Itu pertama. Kedua, mewakili teman-teman baik itu di Twitter maupun yang turun di jalanan. Valid, Mas. Kondisi pemerintahan sekarang chaos. Tapi itu bikin suasana yang ada threatening AI tadi tambah keruh. Pusing sekali itu, Mas. Dan kalau ngomong hope, memaksa untuk mencari makna dari keadaan yang chaos ini nggak bisa, Mas. Karena menurutku secara objektif, ini adalah keadaan yang nggak ada hope sama sekali. Apakah itu benar memang tidak ada hope? Apakah ada? Kalau misalnya nggak ada, kita anggap bahwa chaos itu adalah konstanta. Aku butuh biaya, saya harus gimana? Oke, karena menarik. Chaos adalah konstanta, kita harus gimana? Pertama, apakah tidak ada hope? Wrong question. Hope itu di-generate oleh self, bukan disediakan oleh lingkungan. Nah, itu pertama perlu diluruskan. Apakah ada hope? Up to you. Kalau kamu masih bisa generate hope, generate hope. Kadang-kadang, tapi saya juga paham, mungkin karena situasi tidak memberi saya bahan untuk bisa berharap nih. Besar piye? Mau gimana nih? Kok chaos kayak gini udah harus gimana? Oke, kita ngomong praktikal aja nih. Situasi di luar itu tidak bisa dikontrol. Itu berlaku pada manusia, berlaku pada tumbuhan, berlaku pada hewan. Sehingga manusia membuat klaster. Sehingga manusia bisa buat kumpulan biasanya. Kita kebetulan membuat kumpulan yang namanya Indonesia. Dan menurutmu Indonesia tidak klaster yang safe? Apa strategi kemudian? Bikin smaller cluster. Bukan kamu anti Indonesia, tapi bikin smaller cluster. Cluster sedesamu. Desa masih bermasalah nih. Bikin cluster lebih kecil. Kalau yang disediakan oleh kultur itu kan keluarga. Cluster keluargamu, di situ ada trust. You don't have to face the world yourself. Kamu bisa face the world together. Oke, mungkin keluarga nggak bisa melindungi pada situasi yang kamu ambil, misalnya pada sebuah pekerjaan atau di lingkungan publik. Bikin cluster sama teman-teman. Cari orang yang kamu percaya, karena manusia tidak bisa melakukan apapun. Nggak bisa melakukan semua hal. Tapi manusia bisa melakukan satu hal yang sangat baik. Bagi sama teman-temanmu, karena kalau kamu sudah teman-teman percaya, bisa saling jaga punggung, bisa saling jaga menghadapi dunia tidak lagi sendirian, menghadapi dunia bersama-sama. Dan ini strategi yang bukan hanya dilakukan tersedia untuk manusia. School of Fish, kumpulan kumpulan ikan itu juga melindungi dengan cara berkumpul, melindungi dirinya dengan cara berkumpul. Karena kemudian serangan jadi tidak susah untuk difokuskan. Zebra, kenapa stripnya kayak gitu? Ada yang teori mengatakan kalau mereka kumpul bareng-bareng jadi susah nih melihat satu kudanya seperti apa. There's a strength in pack. Ada kekuatan dalam pack. Kalau kamu merasa sendirian dan keberatan menghadapi dunia, cari packmu. Find your tribe. Kumpul dengan orang-orang yang memang kamu percaya. Paling mudah sebenarnya, siapa orang-orang yang aku percaya, yang punya value sama, tapi punya peran berbeda, itu yang paling ideal. So, dunia tidak mudah, itu strategi yang bisa kita contoh dari alam. Kalau kamu berat menghadapi dunia, find your pack. Cari kumpulan, nggak perlu gede-gede, yang manageable. Artinya intinya cuma gini, jangan hadapi dunia sendirian. Temukan saudaramu,
temukan packmu, temukan kawananmu, dan hadapi dunia bersama-sama. At least dalam kesusahan kamu bisa tertawa dan menertawakan bersama-sama. Dalam bahagia bisa senang bareng-bareng. Dan itu sebenarnya harapan untuk klaster yang namanya Indonesia. Mungkin Indonesia bisa terinspirasi dengan langkahmu suatu hari. Tapi survive, find your pack, make us inspired. Sebagai boomer. Orang yang nggak setua boomer. Fuck it. If together strong. Ape together strong. Yuk, ayo kumpul.